Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bait, Pak Halim dan warga Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang mana pada saat ini alhamdulillah kecerahan udara, kecerahan awan, kecerahan suasana, dan alhamdulillah juga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak sekalian, sebenarnya saya ini tujuannya mau silaturahmi, mau kenalan. Kebetulan saya juga ini maaf bukan bicara suku. Saya ini alhamdulillah bapak saya ini orang Betawi, ibu saya orang Betawi, tapi alhamdulillah juga beliau dua-duanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ini sebenarnya tadi bicara dari Pak Tomo, ini saya juga agak malu karena dia bilang saya ini lulusan alumni Asafiyah. Tapi memang alhamdulillah saya ini lulusan Asafiyah waktu itu zaman almarhum Kiai Abdullah Sabri masih hidup. Saya lulusan dari Asafiyah itu tahun 84. Kemudian saya masuk SMA jurusan sosial di SMK 28 Pondok Labu. Setelah itu tahun 88 saya kuliah lagi di Universitas Borobudur jurusan akuntansi. Alhamdulillah saya lulus tahun 91. Ibu, Bapak sekalian, ini juga sebenarnya ada hal-hal yang perlu saya ceritakan. Tadi Pak pembawa acara Pak Halim bilang visi dan misi saya sebagai caleg DPRD DKI, tapi alhamdulillah ini buat saya tidak ada fungsinya kalau saya sampaikan, tapi kalau saya tidak laksanakan, Pak. Jadi saya ngomong di sini biasanya caleg-caleg ngomongnya manis depan masyarakat, belakangannya akhirnya kebagian pare. Jadi saya ini saya terus terang aja, kita jujur-jujur aja. Masalahnya saya sudah sumpah, saya sudah janji, saya sudah ikrar dengan tim dan relawan saya nggak mau termasuk golongan orang-orang yang munafik. Soalnya bukan apa-apa, sumpah, sakit hati, kekecewaan di hati itu bisa-bisa keluar ucapan yang timbulnya bisa jadi doa. Kalau menurut pribadi saya, karena biasanya kalau ngedumel kurang ajar, gua kemarin bantuin dia, kemarin gua ngoblos dia, sekarang dia lupain gua, dia nggak ingat gua. Itu kalimat, mudah-mudahan besok agak jadi lagi, mudah sakit besok ya. Alhamdulillah ini sudah banyak kenyataan. Saya nggak mau menjadi kayak gini. Jadi saya bilang sama teman-teman relawan, saya bilang sama teman-teman tim, saya punya program sendiri, memang yang sudah saya jalankan sebelum saya menjadi caleg. Karena waktu itu caleg kita itu kita memang dites, Pak. Dites itu kita pendaftaran itu, saya pendaftaran terakhir November yang lalu, tapi memang kita udah berjalan. Saya waktu itu zaman membantu masyarakat itu zamannya SKTM dan pendidikan, yang mana pada dasarnya mereka belum mempunyai, ada juga yang sekolah digantung belum bayar sekolah, rapotnya ditahan. Yang sekolah juga kadang-kadang ijazahnya ditahan. Itu karena kita bisa bantu di situ aja, Pak. Terus KJS buat itu zaman SKTM, beberapa masyarakat yang pada dasarnya dia sakit, dulu SKTM itu nggak berlaku karena kena biaya. Karena biasanya biaya infusan, biaya di ruang ICU, itu yang nggak suka-suka kena. Jadi saya ini menjalankan ini, akhirnya timbullah kita buat ikatan itu Sahabat Anies Peduli. Sahabat Anies Peduli ini bukan masalah mentang-mentang nama saya Anies. Sebenarnya ini udah ada singkatan Anies ini, Anugerah Nuansa Indonesia Sejahtera. Kebetulan dilalahnya nama saya Anies itu. Jadi baliknya akhirnya saya bilang biar tidak ada masalah, sebut aja SAP, Sahabat Anies Peduli. Berarti itu sebenarnya tadinya Anugerah Nuansa Indonesia Sejahtera. Jadi pengennya ada juga teman saya bikin plesetan, dibilang Anies, anak idaman selatan. Alhamdulillah saya, karena gitu. Jadi memang ini macam-macam. Makanya saya bilang tadi Pak Halim bilang saya menyampaikan visi dan misi. Saya terus terang, bukan saya nggak mau. Ibu, bapak-bapak udah capek pasti. Udah capek, udah pegel, udah kenyang dengan visi misi para caleg.
Kalau saya, visi misi saya terus terang, mungkin apa-apa ibu nanya, gue diundang ke sini, pulang dapat amplop apa enggak? Satu. Kedua, gue pulang dari sini, gue dapat sembako apa enggak? Itu yang kedua. Saya bilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya nawaitu dari rumah saya, mau ke sini mau silaturahmi. Kalau saya bagikan sembako, saya bagikan duit, niatnya saya bukan lillahi ta'ala, ria. Kenapa saya bilang ria? Saya ngasih cuma bilang, nih ingat, besok coblos gue ya. Itu niatan gak bagus sudah kalau menurut pada saya. Kenapa? Nyuruh ngasih barang, tapi tolong ingat gua. Tapi kalau kita yang sebut ikhlas, silaturahmi ini kalau kata orang tua saya, ilmu yang paling ikhlas silaturahmi. Karena kenapa? Gara-gara kita silaturahmi, saya bisa kenal warga sini. Gara-gara silaturahmi, saudara saya jadi banyak. Gara-gara silaturahmi, saya dapat nasi kue pop di sini. Gara-gara silaturahmi ketemu Pak Halim di sini. Itu. Saya karena bapak saya bilang, kalau lu panjang umur, lu banyak saudara, mau banyak rezeki, mau banyak temen, mau banyak sahabat, silaturahmi lu perbanyak. Itu. Makanya kan orang bilang ada baru apa ada bahasa kalau lu bahasa Betawi itu kalau mau mati obor, lu jangan kemana-mana, di rumah aja lu. Kan gitu. Kita pun kalau sering ibadah juga kalau dia di masjidnya jarang silaturahmi nggak bakal dengar apa. Itu. Makanya alhamdulillah saya di sini Pak Halim, saya mohon maaf kepada warga, saya bukan mau menyampaikan visi misi, bukan. Tujuan saya ke sini silaturahmi menyampaikan bahwa saya membantu program Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI. Apa yang dirasakan beliau selama ini, kalau nggak dipikirkan kita, wassalam kejadiannya. Bukan assalamualaikum, wassalam. Karena beliau sudah membangun beberapa program yang penting buat kita. Tujuannya membangun Jakarta. Mungkin Bapak baru lihat kejadian Tanah Abang bagaimana, kejadian Pasar Minggu bagaimana, kejadian Waduk Rio gimana.